batuk atau bersin. Seperti di gambar, ketika kita batuk atau bersin, ada titik-titik air yang kita keluarkan dari hidung atau mulut. Nah, ini yang menjadi sumber penyebaran. Permukaan benda itu bisa menjadi sumber penularan. Contoh, misal saya batuk di atas meja, jika itu tidak dibersihkan dan saya pegang itu, masuk. Nah, WHO menilai penularan dari orang yang tak bergejala itu sangat kecil. Tapi hati-hati, ada istilahnya masa inkubasi. Nanti saya jelaskan. Rata pasien hanya gejala ringan, yaitu batuk pilek. Siapa sih yang mengira batuk pilek itu hanya ternyata corona? Apakah berbahaya? Oke, ini saya ambil dari situs Kemenkes. 80% kasus pulih tanpa perawatan khusus. 1 dari 6 akan mengalami gejala parah seperti sesak nafas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang rentan menjadi parah itu adalah usia lanjut atau ada kondisi sebelumnya, misalnya diabetes, darah tinggi, serangan jantung atau HIV. Seperti kita ketahui, penyakit-penyakit ini menurunkan daya tahan tubuh. Nah, dari China pada tanggal 11 Februari 2020 ini merilis suatu jurnal di mana populasi 44.000 yang meninggal di bawah umur 40 tahun itu hanya 0,6%. Nah, 50 tahun ke atas mulai banyak. Yang paling puncak adalah 80 tahun ke atas, sekitar 15% dari 80 ribuan. Itu banyak. Nah, ini saya ambil dari laporan dari China yang ketika mereka awal. Di sini disebutkan umur 0 sampai 50 tahun yang kasus yang positif itu segini dan yang meninggal itu hanya segini. Dari umur di bawah 50 tahun, misal ada 8.500 yang terdiagnosa, yang meninggal hanya 38. Nah, yang perlu kita bawahi adalah yang bawah. Dari umur 50 ada 10.000 yang positif dan yang meninggal 130. Nah, usia 80 tahun ke atas dari 1.400-an yang meninggal 208 atau sekitar 14,8%. Ini yang menjadi fokus utama kita. Nah, entah kenapa dari China yang banyak meninggal itu jenis kelamin pria. Dari 22.653 yang meninggal. Tapi ini hanya statistik kok, belum ada ini. Nah, penyakit penyertanya lagi-lagi yang paling banyak adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru kronis, ada juga kanker. Nah, yang paling banyak yang meninggal kematian adalah 10,5%, yaitu serangan jantung. Tapi yang diabetes dan hipertensi dia nggak terlalu banyak, ada segini yang meninggal dari populasi yang segini. Jadi bisa dikesimpulan dari secara statistik WHO yang meninggal fatalitas itu 50 tahun ke atas dengan yang ada diabetes dan lain-lain. Oke, pertanyaan yang paling sering, apakah ditularkan melalui udara? WHO menyebutkan bahwa virus corona itu terlalu berat untuk dibawa angin. Jadi dia nggak ada sayap. Jadi dia itu nempel di benda-benda. Dan itu keluar ketika kita bersin atau batuk. Apakah sudah ada obatnya? Hingga saat ini belum. Penyembuhan COVID-19 itu sangat bergantung daya tahan tubuh karena ini virus. Virus itu hanya bisa dibunuh oleh daya tahan tubuh. Apakah ada penyakit lain yang nggak ada obatnya? Banyak, Pak. Influenza itu kita 3 sampai 4 kali setahun kita flu kalau kita kecapean. Jadi jangan terlalu kita tidak ada obatnya maka kita pasti mati. Enggak. Tergantung daya tahan tubuh. DBD juga sampai saat ini tidak ada obatnya. Lalu ini yang perlu kita ingat, ada 4 istilah klasifikasi dalam corona ini. Ada PDP, ODP, probable, dan konfirmasi. 4 ini aja. Ini yang perlu karena istilah ini akan berputar-putar di wilayah arus informasi corona. Pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, probable, dan konfirmasi. Nah, apa saja PDP ini? PDP ini satu, mungkin agak bingung ya, tapi ini saya jelaskan. Ada demamnya lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, demam ini bukan istilah bahasa Nias foofu, itu paling meriang 37,5. Yang paling berkesan itu lebih dari 38 derajat Celcius.
biasanya saya aja nggak akan keluar ke rumah karena kedinginan, kita nggak akan kuat. Nah, ditambah ada gejala entah batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, atau ada pneumonia. Ini nanti diagnosa dokter. Ditambah sebelum 2 minggu sebelumnya pernah ke negara atau kota yang sudah terjangkit. Negara salah satunya yang paling banyak ini Malaysia, karena kita dari Nias Barat itu sering ke Penang dan lain-lain, atau ke Singapura. Nah, wilayah nanti saya paparkan paling update hingga saat ini wilayah mana saja yang sudah terjangkit. Ini terminologi pertama. Jadi ingat aja, demam satu, lalu ada batuk, pilek dan lain-lain, lalu ada 2 minggu sebelumnya pergi keluar kota. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, hanya salah satu antara demam atau batuk pilek, tapi 2 minggu sebelumnya pernah kontak dengan yang sudah positif. Inilah gunanya nanti dari Dinas Kesehatan akan melacak. Kalau sudah ada pasien satu yang positif, pasien satu itu akan ditelusuri dengan siapa dia tidur, dengan siapa dia makan, dengan siapa dia kerja dan lain-lain. Itu sudah termasuk di yang kedua. Kriteria 3 ini nanti dari dokter. Pokoknya nanti kalau ada penyakit yang aneh dan tidak ada penyebabnya, kita curigai. Ini istilah PDP. Lalu ada yang kedua, ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini hanya salah satu. Tadi kan PDP itu demam dan batuk pilek. Nah, ODP ini hanya demam aja, atau batuk aja, atau pilek aja. Jadi nggak dua. Nah, dengan catatan dari dokter bahwa tidak ada penyebab lain. Misal kalau bapak demam, rupanya bapak itu adalah tenggorokan. Ya, bukan ini. Tidak semua demam itu pasti jadi corona. Ada juga mencret jadi demam dan lain-lain. Jadi ini titik dari dokternya, tidak ada yang menjelaskan kenapa dia demam. Atau DBD sekarang juga lagi mewabah. Ini istilah ODP. Nah, ada istilah probable, ini istilah ketiga, yaitu PDP yang diperiksa tapi tidak jelas. Ini dari laboratorium. Yang keempat, kasus konfirmasi, yaitu sudah labor positif. Jadi ada 4 itu, jadi tolong kepada Bapak Ibu agar dicermati, karena istilah ini akan berputar-putar saja di media sosial. Nah ya, jadi kalau pernah dengar istilah suspek atau ya curiga, suspek itu artinya adalah PDP, yaitu curiga, yaitu demam, ada batuk, dan 2 minggu sebelumnya udah pernah keluar kota. Lalu ada juga istilah kontak erat. Nah, kontak erat ini ada resiko rendah dan resiko tinggi. Kontak erat ini gini Pak, jadi kalau ada batuk, jaraknya 1 meter dari yang batuk, nah itu udah kontak erat. Yang resiko rendah itu hanya PDP, tapi risiko tinggi kalau ada dekat dengan yang batuk yang sudah terkonfirmasi. Nah, ini intinya kalau berkumpul seperti ini kita terlalu dekat sih ya. Harusnya jaraknya itu 1 meter antar orang. Karena dia ini berat, dia nggak akan terbang. Lalu untuk penanganan ODP itu mohon kesadarannya dan keikhlasannya untuk mengisolasi di rumah. Tidak mungkin dinas kesehatan atau polisi yang menarik Bapak Ibu sekalian dari ruang kerja lalu mengurung Anda di rumah. Jadi tolong kesadarannya, lindungilah saya, lindungilah Anda, lindungilah kita semua, dan lindungilah Nias Barat.